Pemirsa, ratusan jenazah ditemukan di wilayah Darfur, Sudan Barat pasca tanah longsor dahsyat yang menewaskan sekitar 1.000 orang. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda dalam Flash News pagi ini. Seorang pejabat pemberontak Sudan mengatakan telah menemukan ratusan jenazah di wilayah Darfur, Sudan Barat pasca terjadinya bencana tanah longsor yang menewaskan sekitar 1.000 orang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otoritas Sipil di wilayah yang dikuasai Tentara Gerakan Pembebasan Sudan atau SML yang terjadi di Desa Tarasin di Darfur Mujib Al-Rahman Al-Zubair. Sebanyak 375 jenazah yang telah ditemukan tersebut langsung dikuburkan. Otoritas setempat juga menyerukan kepada organisasi regional dan internasional untuk membantu upaya evakuasi korban yang lain, mengingat keadaan Sudan saat ini yang masih diselimuti perang saudara. Bencana tanah longsor ini menjadi yang terparah yang pernah terjadi di Sudan, terutama yang terjadi di Desa Tarasin yang terletak di pegunungan Marah, Darfur Tengah pasca terjadinya hujan deras selama berhari-hari. Dan berdasarkan data dari lembaga terkait, ratusan orang meninggal setiap tahunnya di Sudan akibat hujan musiman yang berlangsung dari bulan Juli hingga Oktober. Para relawan di kota Jalalabad, Afghanistan pada hari Kamis kemarin meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk korban gempa bumi. Gempa berkekuatan 6,0 skala Richter pada Minggu malam lalu menghantam berbagai kota di Provinsi Kunar yang berdekatan dengan kota Jalalabad di Provinsi Nangarhar. Banyak warga di pinggir jalan kota di Jalalabad berupaya meminta bantuan dan sumbangan dari masyarakat yang lewat. Sementara itu, juru bicara Taliban telah memperbarui data jumlah korban tewas menjadi 2.205 orang. Otoritas Taliban juga telah mengerahkan helikopter dan menerjunkan pasukan komando militer melalui udara untuk membantu para penyintas. Penduduk wilayah Donetsk yang berada di timur negara Ukraina yang masih bertahan akhirnya harus memilih dievakuasi pasca terjadi serangan udara besar di kawasan mereka. Donetsk saat ini terus menjadi pusat pertempuran sengit selama bertahun-tahun antara tentara Rusia dan Ukraina. Namun selama 3 tahun terakhir tentara Ukraina terus menderita kekalahan dan kehilangan banyak kota di wilayah Donetsk. Dan pasukan Rusia kini telah menguasai sekitar 70% wilayah tersebut. Seperti yang terlihat di kota Konstantinivka dan Zaysikova, kota yang dulunya dihuni puluhan ribu jiwa saat ini perlahan menjadi kota mati karena ketiadaan fasilitas penunjang. Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness telah mengamankan masa jabatan ketiga setelah persaingan ketat dalam pemilihan umum di pulau yang diguncang korupsi, ketidakadilan, dan masalah ekonomi. Hasil awal Kamis pagi menunjukkan bahwa Partai Buruh Jamaika pimpinan Holness memenangkan setidaknya 34 kursi, sementara Partai Nasional Rakyat pimpinan Mark Golding yang beroposisi mengamankan setidaknya 29 kursi. Di bawah Holness, Jamaika telah mengalami penurunan pembunuhan sebesar 43% sepanjang tahun ini dan menandai penurunan paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perbaikan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan penyitaan senjata api oleh pemerintahan dan kehadiran pasukan keamanan yang lebih kuat dan terkoordinasi di seluruh pulau Karibia. Para pejabat Portugal berfokus pada upaya mengungkap penyebab kecelakaan tram Lisbon yang menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai 21 orang. Foto udara dari otoritas setempat menunjukkan tram yang hancur dan kerusakan akibat tergelincirnya tram dari rel. Tram yang berada di pusat kota yang dikenal sebagai Elevador da Gloria tergelincir keluar rel pada jam sibuk di sore hari. Saat ini seluruh penyelidik masih melakukan penyisiran di bekas reruntuhan. Polisi, jaksa maupun penuntut umum serta pakar transportasi termasuk pemerintah sedang berupaya untuk mencari tahu penyebab pasti dan semuanya masih menolak untuk berkomentar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.